Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Suteja, NIM 1810 1140 0290 kelas 05 TPLE 012 dari Universitas Pamulang. Saya akan menjelaskan sedikit pembahasan tentang teori bahasa dan automata, yaitu perbedaan DFA dan NFA, fungsi dan contohnya. Berikut yang sudah saya rangkum atau yang sudah saya buat dalam listnya. Yang pertama, DFA dan NFA. DFA ini dapat diartikan sebagai NFA yang memiliki diagram transisi dengan tepat satu pilihan transisi untuk input apapun. Poin kedua, misalkan NFA N sama dengan Qn N Q0 Fn sama dengan D, di mana Qn sama dengan Qd, Vn sama dengan Vd, Qo sama dengan Qo, dan N ditentukan oleh aturan jika D Va sama dengan Q, maka Va sama dengan Q juga. Kemudian untuk menunjukkan apakah L diterima oleh D, maka juga diterima oleh N. Itu cukup untuk menunjukkan untuk setiap string W sama dengan D dan sama dengan N. Kita dapat membuktikannya fakta ini dengan menggunakan instruksi pada panjang senar langkah dasar. Contohnya, biarkan W sama dengan 0, yaitu W D Q0 W sama dengan D Q0 dan Q0 sama dengan N. Untuk W sama dengan 0 benar, instruksi biarkan W sama dengan N plus 1 dan W sama dengan XA, di mana X sama dengan N dan A menjadi simbol terakhir. Poin kedua, anggaplah hipotesis induktifnya benar untuk X jika D 0 sama dengan maka N Q0 dan V yaitu D NQ yang sekarang. Dari langkah instruksi D, katakanlah N Q0 N Q0 QA sama dengan N dari langkah instruksi dari aturan yang mendefinisikannya karena terbukti, yaitu D Q0 dan W. N Q0 atau W NFA dengan transisi NFA. Contoh yang lainnya, ini adalah perpanjangan lain dari otomatisasi terbatas. Fitur baru yang digabungkannya adalah menunjukkan transisi pada string kosong sehingga NFA datang dapat melakukan transisi secara spontan tanpa menerima simbol input, seperti non-determinis yang ditambahkan ke DFA. Fitur ini tidak memperluas kelas bahasa yang dapat diterima oleh automata terbatas, tetapi memberikan beberapa tambahan program. Ini sangat membantu ketika kita mempelajari instruksi reguler atau RE dengan membuktikan kesetaraan antara kelas bahasa yang diterima oleh RE dan automata hingga sebuah NFA dengan transisi didefinisikan oleh 5 tupel key dan Q0 atau F, di mana key himpunan negara hingga kumpulan simbol masukan hingga Q0 keadaan awal Q0 dan F adalah himpunan keadaan akhir atau F. Ini fungsi transisi yang memetakan. Berikut adalah contohnya seperti ini atau seperti yang ada di gambar, yang mungkin ada contohnya langsung bisa dilihat. Dan untuk yang terakhir yaitu adalah fungsinya. Penutupan suatu negara atau closure dari state key dapat diperoleh dengan mengikuti semua transisi dari key yang diberi label. Setelah kita sampai ke keadaan lain dengan mengikuti, kita mengikuti transisi keluar dari keadaan tersebut dan seterusnya. Akhirnya menemukan setiap keadaan yang dapat dicapai dari key sepanjang jalur yang semua busurnya diberi label. Secara formal, kita dapat mendefinisikan closure dari state key sebagai dasar state key dalam closure atau key induksi jika keadaan key tepat dengan transisi dari keadaan key.
P berada dalam enclosure atau key, dan jika ada busur dari P ke R berlabel E, maka R ada di klausur key dan seterusnya. Fungsi transisi yang diperluas NFA yaitu fungsi transisi diperpanjang. NFA dilambangkan dengan didefinisikan sebagai langkah dasar key sama dengan klausur atau key. Langkah induksi misalkan W, X, A adalah string di mana X adalah substring dari W tanpa simbol terakhir A dan A. Tetapi A misalkan key, X sama dengan P1, P2 atau PK, yaitu PI adalah keadaan yang dapat dicapai dari key mengikuti jalur berlabel X yang dapat diakhiri dengan banyak dan dapat memiliki banyak. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena memang masih banyak kekurangan yang mungkin belum saya sempat jelaskan. Jadi ya sekian dan terima kasih.